Makanya ketika Pak Joni Plate ditangkap, ditersangkakan, dan digiring di mobil tahanan kejaksaan, ya Allah, saya pikir ditemani nasibnya seperti ini ya. Anda juga bawa-bawa nama Tuhan seolah-olah Anda kasihan pada Pak Joni ketika digiring ke mobil. Terus kenapa Anda tidak kasihan pada rakyat ketika uang rakyat dicuri oleh Pak Joni? Waduh, sayang sekali kita punya presiden seperti ini. Kalau beliau mengkhianati kepercayaan Pak Jokowi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi, itu sama saja dengan beliau mencoreng nama baik NTT. Jadi daripada jutaan rakyat terbunuh, mending koruptor itu dibunuh. Joni Plate, Menteri Infocom, politisi Nasdem, ditersangkakan dan ditahan oleh KPK. Ini kian panas politik nasional. Orang melihatnya kasus hukum seperti ini dikaitkan dengan pertarungan politik perebutan kekuasaan tahun 2024 nanti. Khususnya pengusungan Capres-Cawapres. Sayang sekali Presiden Jokowi terkesan ingin mewariskan kekuasaannya pada figur yang dikehendakinya. Orang bertanya, takut apa sebetulnya Pak Jokowi sehingga menolak Anies Baswedan dan hanya menghendaki figur-figur tertentu? Tiada yang bisa jawab kecuali Pak Jokowi sendiri. Nah, makanya ketika Pak Joni Plate ditangkap, ditersangkakan, dan digiring di mobil tahanan kejaksaan, ya Allah, saya pikir ditemani nasibnya seperti ini ya. Orang berspekulasi dengan dua penafsiran utama. Satu, ini upaya penguasa, karena kejaksaan itu kan dianggap sebagai instrumen kekuasaan, menekan Partai Nasdem, menekan Pak Surya Paloh yang sudah mencalonkan Anies Baswedan sebagai capresnya bersama PKS dan Partai Demokrat. Rupanya kalau ini benar, Pak Jokowi sangat tidak menghendaki orang-orang atau kelompok-kelompok politik yang berseberangan dengan kehendaknya. Waduh, sayang sekali kita punya presiden seperti ini. Jadi Surya Paloh Nasdem ditekan, ya konon itu menurut informasi ini, ya beberapa bisnisnya dihambat. Ya. Jadi sumber uangnya Pak Surya Paloh ini mulai dihambat oleh pihak yang berkuasa, khususnya kerjasamanya dengan BUMN. Entahlah. Tafsiran kedua, ini memberi pelajaran kepada partai-partai yang berada dalam koalisinya. Jangan coba-coba deh melawan kehendak Jokowi. Memastikan bahwa tidak ada satupun yang bergabung lagi ke koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan. Salam hormat bos, beta mau tanya. Hubungannya apa Pak Joni korupsi dengan Pak Anies Capres? Kok Anda gabungkan dua narasi itu seolah-olah punya hubungan yang erat? Lagian Pak Jokowi kan juga warga negara seperti Anda yang punya hak untuk mendukung siapa yang beliau mau dukung. Kok Anda buat asumsi yang seolah-olah Pak Jokowi tidak suka dengan Pak Anies? Anda juga bawa-bawa nama Tuhan seolah-olah Anda kasihan pada Pak Joni ketika digiring ke mobil. Terus kenapa Anda tidak kasihan pada rakyat ketika uang rakyat dicuri oleh Pak Joni? Anehnya lagi, Anda bawa-bawa orang lain dengan mengatakan orang berspekulasi bahwa terdapat penguasa menekan Partai Nasdem, menekan Pak Anies. Pertanyaannya, orang yang mana? Orang lain atau Anda? Ketika seorang menteri melakukan korupsi itu sama saja dengan dia mencoreng nama baik pemerintahan seorang presiden. Lalu masa Presiden Jokowi mau mencoreng nama baik pemerintahannya dengan cara menekan Partai Nasdem lewat Pak Joni yang adalah menterinya? Kan aneh. Nasdem itu baru beberapa bulan berbeda pandangan dengan Pak Jokowi. Sedangkan Pak Joni itu sudah lampu kuning lebih dulu karena terdapat proyek BTS yang mangkrak. Lalu masa Anda membenarkan korupsi dengan cara mengabaikan bukti yang ada? Jangan Anda cari pembenaran dalam sebuah kesalahan, bos. Anda juga tak putar ke Pak Anies Capres. Nasdem ditekan, proyek atau bisnis Pak Surya Paloh ditekan, segala macam tanpa dasar.
Apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu sesuai prosedur, sesuai bukti yang kuat. Jadi Anda jangan buat asumsi yang membodohi rakyat, bos. Beta sebagai warga NTT sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Karena beta sangat malu dengan apa yang dilakukan oleh Pak Joni. Bahkan kalau mau dibilang Pak Joni itu adalah perwakilan dari NTT yang dipercayakan oleh Pak Jokowi untuk bersama-sama membangun bangsa. Jadi kalau beliau mengkhianati kepercayaan Pak Jokowi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi, itu sama saja dengan beliau mencoreng nama baik NTT. Jadi beta sangat dan sangat malu. Bahkan beta berpikir lebih baik para koruptor itu dibunuh. Kenapa beta berpikir seperti itu? Karena koruptor itu bukan hanya mencuri uang rakyat, tapi dia juga bisa membunuh rakyat. Jadi daripada jutaan rakyat terbunuh, mending koruptor itu dibunuh.